And yes, start the meditation instruction. Oke, sekarang saya akan menjelaskan instruksi meditasi. So now you are in front of the Buddha. So first you pay Buddha image as really Buddha. No? Sekarang ini Anda di depan Anda ada Buddha ya, ada rupang Buddha. Anda perhatikan rupang Buddha ini seolah-olah ini adalah Buddha yang asli yang ada di depan Anda. So you look at the Buddha image as a real Buddha. After that, you close your eye. And then this Buddha image maybe appear in your mind. No? So after that, you change to the Buddha quality. Buddha image. Buddha image has such kind of the Buddha quality. So Buddha quality is like Arahant, etc. So you pay attention, one quality, maybe one Arahant quality like that. So Arahant meaning is Buddha already removed all kilesa together with the habitual tendency. This called Arahant. No? So you pay attention that the meaning of the Arahant. So you recite Arahant, Arahant, Arahant. No? Pertama-tama Anda melihat rupang Buddha yang di depan ini, kemudian seolah-olah ini adalah Buddha yang asli yang ada di depan. Kemudian Anda pejamkan mata, gambar Buddha ini akan muncul di dalam batin kelihatan di depan. Kemudian Anda renungkan, Buddha yang asli ini punya kualitas yang namanya arahang ya. Arahang ini artinya Buddha sudah menghancurkan semua kotoran batin beserta kebiasaan samsara, kebiasaannya itu sudah habis semua. Jadi Anda mengulang-ulang dalam batin ini arahang, arahang sambil direnungkan artinya ya. Arti arahang adalah sudah menyingkirkan semua kotoran batin beserta kebiasaan samsara gitu. Some people, some yogi, they already meet with the real Buddha in the past life. Sometimes such kind of the past Buddha also appear in your mind. Jadi bagi mereka yang sudah pernah melihat Buddha yang asli di kehidupan sebelumnya, ada kemungkinan gambar Buddha yang asli ini bisa muncul di yogi tersebut. So important is after that you have to pay attention Buddha quality. At the time Buddha image or this real Buddha maybe disappear, no problem. No. At the time you pay attention that the meaning of the Arahant only. Arahant, Arahant, Arahant. So try, no, at least 5 minutes. No. Tapi yang paling penting, yang harus dipertahankan itu adalah kualitasnya ya. Kualitas arahang ini jangan sampai hilang atau lupa dari batin kita. Kalau gambar Buddhanya hilang itu tidak apa-apa. Yang penting kita selalu ingat kualitas arahang di dalam batin, arahang, arahang, sambil direnungkan artinya. Buddha ini sudah menyingkirkan semua kotoran batin itu. Yeah, Arahant. So you now recite in your mind, no? Arahant, Arahant, Arahant. Jadi sekarang Anda ini mengulang-ulang dalam batin Anda ya. Kata arahang ini diulang-ulang terus, arahang, arahang, jangan sampai hilang. So important is the meaning of the no Buddha image. No Buddha image may be disappear. No, do not take again Buddha image. Only pay attention there the meaning of the Arahant. No? After that you recite Arahant, Arahant, Arahant. No? Yang paling penting ini adalah arti dari arahang ini ya. Kalau gambar Buddha hilang, tidak usah berusaha dimunculkan lagi. Yang penting kata arahang ini diulang terus dalam batin sambil direnungkan artinya. Arahang, arahang sudah menyingkirkan semua kotoran batin gitu. So this Buddha Anusati meditation cannot get jhana. No, only can get the same power of the Upajala Samadhi only. No? So by this Buddha Anusati, no, after a successful Buddha Anusati also can go to the Vipassana. No? At that time we call this Samadhi case really Khanika Samadhi, not Jhana Samadhi, not Upajala Samadhi. Because Buddha Anusati cannot get there, cannot produce jhana. At that time, upachala jhana also not possible. Only can get the powerful khanika samadhi only. By using this khanika samadhi, can practice vipassana also. No? Jadi itu adalah instruksi untuk melatih Buddha Nusati atau perenungan terhadap kualitas Buddha ya. Jadi kalau Anda berhasil dalam
melatih Buddha Nusati ini, perenungan kualitas Buddha, Anda punya konsentrasi yang namanya Khanika Samadhi, Anda bisa melanjutkan ke Khanika Samadhi. Buddha Nusati ini tidak bisa mencapai jana ya. Jadi maksimal itu dia hanya punya kekuatan yang setara, kekuatan konsentrasinya setara dengan upacara samadhi, yaitu kekuatan konsentrasi sebelum jana gitu. Jadi dengan kekuatan konsentrasi ini, kalau Anda mau, Anda bisa melanjutkan melatih vipassana. So if you want to go the vipassana, after getting the powerful Khanika Samadhi, at that time you have to start the 4-element meditation, no? Earth element, Pathui, water element, Abo, fire element, Tejo, wind element, Vayo Dhatu, no? Pathui, Abo, Tejo, Vayo. In your body, first have to find the characteristic of the 4 elements, no? Jadi setelah Anda punya Khanika Samadhi yang kuat, Khanika Samadhi ini terjemahnya konsentrasi sementara ya. Khanika Samadhi yang kuat, kalau Anda ingin melatih vipassana, Anda harus mulai dari meditasi 4 unsur ya. Meditasi 4 unsur ini ada di dalam tubuh. Kita renungkan unsur Pathawi, Apo, Tejo, Wayo. Ini kalau terjemahnya unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. So Pathui Dhatu is a hardness, rushness, heaviness, no? Now, the opposite of hard is a softness. The opposite of the rushness is smoothness. The opposite of heavy is a lightness, no? So this 6 characteristic is a Pathui Dhatu, no? Now flowing and cohesion is a Abo Dhatu. Heat and cold is a Tejo Dhatu. Supporting and portion is a Vayo Dhatu, no? So this yogi have to discern the 12 characteristic to understand 4 element, no? Jadi kalau mau melatih meditasi 4 unsur, harus memperhatikan sifat-sifat atau karakteristik dari 4 unsur itu di tubuh kita ya, di tubuh ini sendiri. Jadi sifat atau karakteristik dari unsur tanah itu ada 6. Dari keras, kasar, dan berat. Kemudian lawannya lagi lunak, halus, ringan. Jadi 6 ini adalah sifat atau karakteristik dari unsur tanah. Selanjutnya unsur air itu karakteristiknya mengalir dan mengikat atau kohesi ya. Kemudian unsur api karakteristiknya adalah panas dingin. Unsur angin sifatnya atau karakteristiknya itu adalah menopang dan mendorong. Jadi meditator harus melihat semua sifat-sifat karakteristik dari 4 unsur ini di tubuh. So for example, if you bite your two teeth, upper teeth and lower teeth, and then you can find the hardness. And so you are sitting on the cushion, so you are touching the cushion, at the time so your body also a little bit hot, no? So starting from the hardness, you can find this hardness the whole body, no? Because 4 element have to find the whole body. One place is not enough, no? Jadi misalkan untuk mencermati sifat atau karakteristik dari keras, Anda bisa menggigit ya, gigi atas dengan gigi bawah ini kalau ketemu itu ada terasa keras. Atau Anda duduk di atas cushion, dari pertemuan dari pertemuan kulit dengan cushion itu Anda terasa keras gitu ya. Jadi dari satu tempat itu Anda sudah merasakan keras, Anda harus cari ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau meditasi 4 unsur itu tidak bisa hanya melihat di satu tempat aja, tetapi harus dicari sifat atau karakteristik dari itu ke seluruh tubuh. So after that find the rushnet, no? Rushnet is a, so you have to touching your hand to your clock at the time you can feel not smooth, no rushness, no? And also you can touch by your tongue to your big teeth, no? The surface of the teeth. This surface of the teeth also rushnet, not smooth, no? Trying the rushnet to understand one place to another place to understand the whole body, no? Karakteristik selanjutnya itu kasar ya. Jadi untuk melihat atau untuk mencermati kasar itu Anda bisa menggosokkan kulit ke baju ya atau pakaian, akan terasa kasar gitu. Atau Anda bisa dengan lidah ini menyapu gigi, permukaan gigi geraham itu akan terasa kasar. Jadi mulai dari satu tempat itu sudah terasa kasar, Anda coba cari
perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah gitu semua, ke seluruh tubuh sampai terasa kasar gitu. So after understanding hardness and roughness, try it again and again, at the time you easily can understand heaviness also. Your body is heavy because now you are starting the meditation. So you cannot not yet get the concentration. At the time your body is a little bit heavy, not like cotton wool, no. But your concentration better, and then your body more and more lighter and lighter. No? Jadi setelah Anda bisa melihat keras dan kasar ke seluruh tubuh, Anda harus coba lagi diulang-ulang, keras, kasar ke seluruh tubuh itu berulang-ulang, nanti akan otomatis akan terasa atau terlihat berat gitu. Jadi Anda akan bisa melihat karakteristik berat. Nanti setelah itu diulang-ulang lagi Anda akan merasakan ringan gitu, seperti kapas badannya. So hardness, roughness, heaviness, understanding. At that time, you also understand some places in your body not so hard at the core, soft. Some places that not rush at the time we call that smooth. No, some places that not heavy, it is called light. No, so this is opposite of hardness, roughness, and heaviness. At that time, you also understand softness, smoothness, and lightness also. If you not understand, you can try touching your lip by your tongue, and then it's soft. And after that, using the little bit saliva to apply your lip at the time, touching your tongue at the time, smoothness are very clear. No? And also you lift your finger a little bit. Your finger is compared with the whole body. Your finger is a very light. No? So you can easily understand it. This is called all six characteristics is a Patui Dhatu. No? Jadi setelah Anda merenungkan keras, kasar, dan berat berulang-ulang, otomatis di bagian-bagian tertentu di mana itu kerasnya itu tidak terasa, maka itu akan terasa lunak gitu. Kalau untuk yang kasar ini, kalau untuk bagian tubuh tertentu itu kasarnya tidak terlalu jelas, biasanya yang jelas itu adalah yang halus. Atau di bagian tubuh tertentu di mana berat itu tidak terlalu terasa, maka biasanya yang lebih terasa itu adalah ringan. Jadi tiga kasar, berat, dan ringan ini, kasar, berat, dan keras ini lawannya adalah halus, ringan, dan lunak ya. Jadi ini adalah dua hal yang saling berlawanan. Jadi 6 ini adalah karakteristik atau sifat dari unsur tanah. Some people difficult to start the earth element. At the time, the more easy way is to start the wind element portion. No? Because portion is the whole body is like no, like one the motor car engine like that. No, because the heartbeat is pumping, the whole body has a blood circulation. No, at that time, everywhere you can find the portion like that. Do like that. No. So this also not clear. You can start there. Your stomach place, rising and falling. No, because this also portion. No, because you are breathing in, breathing out. Always your stomach are rising and falling. No, this also called portion. And also you can see the center of your head because the breathing in, breathing out. No, inside the center of your head, inside at the time, portion is very clear. So anywhere you find the portion, you can move one place to one place quickly to understand the whole body portion. No? After understanding portion, you also try Patui Dhatu again, and that more easy. No? Nah, jadi kalau Anda sudah melatih keras, kasar, dan berat berulang-ulang tapi masih belum bisa merasakan ringan, halus, dan lunak, maka Anda bisa coba dengan lidah ya. Dengan lidah Anda menyentuh bibir bawah, itu akan terasa lunak. Kalau Anda pakai air liur, disapukan disapukan bibir bawah ini dengan lidah, akan terasa halus. Dan kalau Anda masih belum bisa merasakan ringan, Anda bisa gerakin jari ya. Jari ini gerakan naik turun, itu akan terasa ringan. Ada sebagian meditator yang mereka tidak bisa mulai dari unsur tanah, maka disarankan untuk memulai dari unsur angin dulu, mendorong ya, karena di seluruh tubuh kita ini selalu ada sifat atau karakteristik mendorong. Biasanya tubuh kita kan selalu ada peredaran darah yang sedang mengalir ke seluruh tubuh, ada jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Anda bisa merasakan itu adalah dorongan, ada dorongan darah yang mengalir ke seluruh tubuh, atau
pada saat Anda bernapas, Anda bisa merasakan melihat perut ini yang bergerak maju mundur itu ada perut ini mendorong ya, ada karakteristik mendorong. Atau pada saat Anda bernapas ini Anda bisa merasakan di dalam kepala ini, di tengah-tengah ini ada angin yang mendorong di dalamnya. Itu mulai dari satu tempat Anda sudah melihat mendorong, Anda mulai cermati satu bagian ke seluruh tubuh gitu. So portion is a but or a wind element, Vaya Dhatu, no? After that you try the hardness, rushness, smoothness, or harshness, rushness, heaviness. After that you try the wind element supporting. And then supporting also very clear, no? So you try again, hardness, rushness, heaviness. Supporting is automatically clear. Not clear at the time, you a little bit move your body beside. At the time, once supporting characteristic always supporting to your body, not to fall down, no? At the time more easy, no? To understand supporting. So you are not sitting because the supporting. Supporting, no supporting, you may fall down, you cannot sit. Because some the stroke patient, they cannot sit like you because they have wind element very weak. So they always use a wheelchair or always lying down on the bed like that because their wind element very low, very less power. So now you have a very good supporting wind power, so you can sit straight and can meditate very well because the supporting. No? Ya, karakteristik mendorong itu adalah unsur angin ya. Itu adalah karakteristik dari unsur angin. Jadi setelah Anda bisa melihat atau mencermati sifat mendorong ke seluruh tubuh, Anda bisa melatih karakteristik dari unsur tanah. Yang tiga itu keras, kasar, dan berat ya. Jadi setelah Anda bisa melihat keras, kasar, berat, baru Anda selanjutnya melihat lagi unsur angin yang menopang gitu. Jadi kalau Anda selalu mengulang-ulang keras, kasar, berat ke seluruh tubuh, itu otomatis akan terasa karakteristik menopang ini akan terlihat gitu. Tapi kalau karakteristik menopang masih tidak terlihat, Anda bisa merasakan karakteristik menopang ini dengan menggeser badan Anda ke samping gitu. Jadi pada saat badan Anda menyamping itu hampir mau jatuh, ada sebuah kekuatan yang menopang tubuh ini supaya tidak jatuh ya. Jadi itu adalah karakteristik dari unsur angin yang menopang tubuh supaya tidak jatuh. Jadi kita semua di sini bisa duduk tegak itu karena unsur angin, ada kekuatan dari unsur angin yang menopang tubuh kita supaya bisa duduk tegak. Sedangkan mereka yang unsur anginnya sudah lemah seperti yang kena stroke, mereka itu tidak bisa duduk tegak seperti kita karena unsur anginnya itu sangat lemah. Jadi empat unsurnya tidak seimbang. So portion, hardness, rushness, heaviness, supporting. After that, try again the softness, smoothness, and lightness. At that time, you can get Patwi Dhatu and Vaya Dhatu. No? After that, you try the Tejo Dhatu, heat and cold. This is more easy. No? You are touching your two hands, each other you are touching. At the time, your palm and another hand. At the time, always warm. This cause heat. No? And also, no? So you are breathing out. No? Breathing out always the warm. No? And also you are touching your body to the cushion. In this area also a little bit warm. No? So you can start the heat. No? Heat and warm are the same. Sometimes not so warm at the time you can feel the coldness. No? Especially no air conditioning room. Without using the mask, you can breathe in at the time you are breathing in is always cool. No? So starting that clear place and move to another place to understand the whole body, heat and coolness. Jadi setelah Anda memperhatikan tadi ya, mulai dari karakteristik mendorong, kemudian keras, kasar, berat, menopang. Setelah itu Anda latih lagi lunak halus ringan. Nah, setelah dua unsur sudah selesai, berarti unsur angin dan unsur tanah sudah selesai ke seluruh tubuh ya. Kemudian selanjutnya Anda mencoba melihat unsur api. Unsur api karakteristiknya ini panas dan dingin. Jadi untuk mencermati unsur panas ini pada saat kedua telapak tangan ini bertemu, Anda akan merasakan hangat di tangan gitu ya, di telapak tangan Anda terasa hangat. Kemudian Anda coba dari satu tempat yang jelas itu, Anda pindahkan ke bagian-bagian tubuh yang lain satu persatu, sampai Anda bisa melihat ke seluruh tubuh ini ada karakteristik panas gitu. Untuk bagian tubuh tertentu yang panasnya itu tidak terlalu terasa,
maka di situ terasa dingin gitu. Khususnya di ruangan ber-AC, biasanya pada saat kita menarik napas ya, pada saat napas masuk, kalau Anda tidak pakai masker, biasanya udara itu terasa dingin. Nah, itu adalah karakteristik dari unsur api, panas dan dingin. After that, last element is abodhatu. No, abodhatu is the most difficult element because this is not potaba dhatu, potaba object. This is only dhamma object only. No, so because this abodhatu have to descend the last one. No, and then I try the flowing and cohesion. No, flowing is that you in you inside of your mouth always saliva are flowing. No. And also the whole body has a blood also flowing, no? So this is a more easy place. So try the easy place to another place to understand the whole body flowing. After that, you try again, all characteristics. At the time, your body is like feel like the biting, no? Biting by rope like that. Sometimes your two hands are cannot split, like glue together like that. This also cohesion power about that, no? So flowing cohesion also try with the other characteristic together, no? And then you understand about that also flowing and cohesion. Jadi 3 unsur sudah selesai ya. Dari pertama unsur tanah, unsur angin, unsur tanah, dan unsur api. Nah, unsur yang terakhir adalah unsur air. Ini yang paling sulit karena unsur air ini tidak bisa dirasa melalui sentuhan, tetapi ini adalah objek dari batin ya, dhamma objek gitu. Jadi untuk bisa mencermati unsur air ini, karakteristiknya itu adalah mengalir dan mengikat ya. Jadi pertama kita coba melihat mengalir dulu. Untuk bisa mencermati karakteristik mengalir, Anda bisa mulai dari air ludah yang selalu mengalir di dalam mulut, atau Anda bisa melihat darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh ini ada pembuluh darah yang dimana darahnya itu selalu mengalir ya. Jadi dimulai dari satu tempat yang paling jelas, kemudian Anda coba pindahkan ke tempat-tempat lain sampai dia ke seluruh tubuh ya. Dari satu tempat menyebar ke tempat yang lain sampai ke seluruh tubuh, atas sampai bawah. Anda kalau sudah bisa melihat karakteristik mengalir ke seluruh tubuh, Anda coba perhatikan lagi berulang kali sampai nanti karakteristik mengikat itu terasa gitu. Jadi sifat sifat mengikat ini rasanya seperti tubuh ini seperti dililit tali gitu. Atau sebagian meditator itu kedua tangannya ini tidak bisa terpisah pada saat dia sedang meditasi, mau melepas kedua tangannya nggak bisa. Itu adalah kekuatan dari karakteristik mengikat. Nah, jadi ini adalah karakteristik dari unsur air, mengikat dan mengalir. So try no characteristic. This is all 12 characteristic. No, one by one alternatively. No portion, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness. No, heat and cold and flowing and cohesion. This 12 characteristic. No, one by one alternatively. No, so important is should be clear. No, sometimes you also can see together some two characteristics together, three characteristics together. This is also good because they are always rise together. No, so at the time you have to try to understand our body is only characteristic only, no man, no woman, no head, no hand, no stomach, no shoulder, no lab, no kaki like that. Only you try understand characteristic only. No, at the time you cannot see your body. Only you see the characteristic. This called Paramattha Dhamma. No? Ya, jadi ini total ada 12 karakteristik ya. Jadi Anda coba latih untuk mencermati 12 karakteristik ini ke seluruh tubuh, satu persatu secara bergantian ke seluruh tubuh gitu, berulang-ulang gitu ya. Sampai Anda bisa melihat kalau seluruh tubuh ini hanya terdiri dari karakteristik dari 4 unsur itu ya. Hanya ada karakteristik itu, tidak lagi terasa tangan, kaki, ataupun perut, ataupun kepala. Yang Anda lihat ke tubuh ini hanya sifat-sifat dari karakteristik dari 4 unsur tadi gitu. Jadi dengan demikian Anda sudah melihat Paramattha Dhamma atau kebenaran hakiki. So if you can discern the
clearly 12 characteristics within 1 minute, 3 times wrong. This 12 characteristics 3 times within 1 minute. At the time you change according to the Buddha teaching, Patwi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. Seeing the 6 characteristics, hardness, rushness, heaviness, lightness, softness, smoothness, lightness. You can recite this Patwi Dhatu. No. So this Patwi Dhatu is a 6 characteristic. No. Now our Dhatu is a flowing and cohesion. Tejo Dhatu is a heat and coolness. Vaya Dhatu is a supporting and pushing like that. No. So you have to try again and again. No. This 4 elements. So at that time you can do the overview the whole body. No. Overview the whole body. No. At that time no need to move your mind one place to one place. Try the whole body together. No. At that time you can see only the 4 elements only, not the body, not the head, not the neck, not the hand, not the leg. At that time, you can see at that time your body has some the white form or like ice block like that. After that, you can see Rupa Kalapa also. No, so Rupa Kalapas are particle like that. Because also 4 element meditation power, you can see many Kalapa in your body, and also you have to try this inside the each Kalapa. No, also have a 4 element. No, at that time you can see really Parampata Dhamma in the Rupa Kalapa, No, 4 element in the Rupa Kalapa. This is the purpose of the 4 element meditation. No. Jadi setelah Anda sudah bisa melihat 12 karakteristik itu dengan jelas ya ke seluruh tubuh ini, Anda sudah puas, maka Anda harus mengubah urutannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Urutan yang diajarkan oleh Buddha itu adalah unsur tanah, air, api, angin. Ya. Jadi dimulai dari unsur tanah, 6 karakteristik unsur tanah, kemudian unsur air, baru unsur api, dan unsur angin. Jadi tujuannya Anda harus melihat ini 12 karakteristik ini sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Buddha. Itu 1 menit itu 3 putaran. 12 karakteristik 1 menit 3 putaran ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Jadi setelah Anda mampu bisa melihat 1 menit 3 putaran dengan urutan dari yang diajarkan oleh Buddha tadi ya, unsur tanah, air, api, angin, maka Anda boleh melihat langsung ke seluruh tubuh gitu. Jadi seolah-olah Anda melihat dari belakang, melihat dari belakang ke belakang pundak ini, melihat ke seluruh tubuh langsung. Tidak perlu melihat dari satu bagian ke satu bagian lagi, tetapi Anda langsung melihat satu tubuh gitu. Satu tubuh langsung terasa karakteristik keras, kemudian kasar, halus, dan sebagainya itu urutannya mulai dari unsur tanah, air, api, angin, berulang-ulang terus 1 menit 3 putaran. Nanti lama-lama tubuh Anda akan terasa seperti warna putih, bercahaya, bahkan seperti balok es gitu ya. Nanti di dalam balok es ini Anda akan melihat ada partikel. Partikel-partikel itu yang namanya rupa kelapa. Jadi Anda bisa melihat rupa kelapa ini karena kekuatan konsentrasi yang Anda punya dari melatih meditasi 4 unsur ini. Nah, dari setelah Anda bisa melihat partikel-partikel rupa kelapa ini, selanjutnya Anda harus berusaha untuk mencermati kalau di dalam partikel rupa kelapa ini, masing-masing partikel ini di dalamnya masih mengandung 4 unsur tadi. Unsur tanah, air, api, dan angin di dalam rupa kelapa ini. Ini adalah tujuannya Anda melatih meditasi 4 unsur. Ini adalah goalnya itu ya. So after understanding 4 element 12 characteristic, sometimes you have to do the concentration samadhi, by 4 element meditation. At the time, sometimes you have to try, So 1 element, only 1 characteristic only, to understand to get the more samadhi, more concentration, So like that, odd element, hardness is enough, And abo dhatu, flowing is enough, And tejo dhatu, heat is enough. Vayo dhatu, supporting is enough. So hardness for Patwi dhatu, flowing for abo dhatu, heat for tejo dhatu, supporting for Vayo dhatu. So hardness, seeing the hardness, you can recite this as Patwi dhatu. Seeing the flowing, you can recite this as abo dhatu. Seeing the heat, you can recite tejo dhatu. Seeing the supporting, you can recite Vayo dhatu. At that time, 1 element, 1 characteristic also enough. At that time, you are developing the concentration, to understand that
four element and to get the easy the samadhi. No? Why Pausauji teach no 12 characteristics too many? Because sometimes your harness is very successive, very excessive. At that time, have to control by the softness to comfortable meditate. If not teaching like that, some yogi cannot control hardness. The whole body are like stove, very hot. At that time, not comfortable. At that time, quickly pay attention the softness. At that time, hardness is reduced. No? At the time, yogi can meditate comfortably because this Pausauji also teach so all characteristics for beginner first. So after understanding 12 characteristics, you can try only 4 characteristics only. No? In that earth element harness, in the our element flowing, in the tejo, no, tejo element, tejo dadu, only the heat, in the wind element, vayo dadu, only the supporting. So harness flowing, heat supporting, harness flowing, heat supporting, 4 only at the time, again twice. No? At that time you can get samadhi easily. No? Setelah Anda mampu melihat atau mencermati 12 karakteristik ini ke seluruh tubuh dengan mudah ya, setelah Anda sudah ahli ya, jadi dalam mengembangkan konsentrasi, untuk mengembangkan konsentrasi dalam meditasi 4 unsur ini, Anda hanya perlu melihat satu karakteristik aja dari salah satu elemen gitu. Jadi satu misalnya karakteristik tanah kan ada 6, unsur tanah kan ada 6 karakteristik. Jadi Anda hanya perlu melihat karakteristik dari keras saja, Anda sudah paham ini adalah unsur tanah. Ya, jadi kalau unsur air, Anda hanya perlu melihat ini adalah mengalir, ini Anda sudah paham kalau mengalir ini unsur air. Kemudian untuk unsur api, pada saat Anda melihat sifat panas atau hangat, Anda sudah paham ini adalah unsur api. Kemudian pada saat menopang, Anda merasakan menopang, Anda sudah paham ini adalah unsur angin. Jadi hanya perlu melihat 4 unsur ini, hanya perlu dilihat satu karakteristik aja setelah Anda paham 12 karakteristik ya. Jadi pada saat Anda melihat ke seluruh tubuh ini, Anda hanya melihat keras, dan kemudian Anda pahami, kemudian Anda mengucap dalam batin unsur tanah. Kemudian pada saat Anda melihat mengalir, Anda tahu ini adalah unsur air. Pada saat Anda melihat unsur api, panas, Anda tahu ini adalah unsur api. Dan kemudian menopang unsur angin. Jadi cuma 4 aja. Kemudian 4 ini Anda putar secepat mungkin ke seluruh tubuh gitu. Dan demikian konsentrasi akan semakin kuat. Jadi kenapa Paul Sayadaw mengajarkan 12 karakteristik sangat detail ya. Karena sebagian yogi itu pada saat mereka sedang memperhatikan unsur keras gitu, sedang mencermati unsur keras, kadang kerasnya itu terlalu dominan sampai seluruh badan itu terasa keras. Akhirnya tidak nyaman bermeditasi. Oleh karena itu Paul Sayadaw mengajarkan lawan dari unsur keras itu adalah lunak, supaya untuk bisa menyeimbangkan unsurnya itu supaya jadi seimbang dan akhirnya meditasinya bisa nyaman. Jadi untuk awal itu harus dipahami dulu 12 karakteristik, baru setelah itu Anda bisa melihat satu unsur hanya satu karakteristik aja. So because they try the 4 elements, the whole body, after that concentration higher, you can see the particle and also try 4 elements in each particle. After that, not only 4 elements, no? 4 elements is the Mahabuddha only. Try the another Upada Rupa also in the each kalapa, no? Like Hona, Gandha, Rasa, Oja, like that, no? Etc. After that, you can know the 28 kind of Rupa. After that, try to know the Nama also. The Nama Rupa is a 5 khanda, no? 5 clinging agigi. This is a Dukkha Satya. After that, try the cause of the Nama Rupa, no? After that, you have to try the Pradecchasubhada, no? After that, you are ready to practice Vipassana. So everybody, every yogi have to try 4 element meditation to go to Vipassana because this, no? Ya, jadi setelah Anda bisa melatih meditasi 4 unsur ini sampai konsentrasi Anda bagus gitu, dan Anda bisa melihat rupa kelapa, kemudian Anda harus berusaha untuk melihat di dalam kelapa ini masih mengandung 4 unsur gitu ya. Jadi bukan hanya 4 unsur yang terkandung di dalam rupa kelapa, karena 4 unsur ini adalah mahabhuta atau fenomena materi yang pokok gitu. Jadi selain mahabhuta ini masih ada upada rupa, ini adalah fenomena materi turunan, masih ada yang lain lagi. Jadi Anda harus perhatikan, Anda harus bisa melihat
semua materi, fenomena materi itu di dalam tubuh ini. Nah, setelah Anda bisa memahami nama dan rupa itu, Anda juga harus bisa mencoba mencermati dari nama rupa ini adalah dukkha saca atau kebenaran mulia tentang penderitaan. Setelah itu Anda harus bisa mencermati atau bisa melihat sebab dari penderitaan ini, dukkha samudaya ya. Kemudian setelah itu Anda baru bisa mulai meditasi vipassana karena dua penderitaan dan asal mula penderitaan ini adalah objek dari vipassana. So because this, no, so internal, external, no, not only your body, other external, other being, other the material object, no, mountain, forest, etc. Also, you have to try to understand the rupa kalapa, no. Every material rupa is formed by the particle rupa kalapa, no. So after understanding, try the nama also, no. So this nama rupa external, internal, external, no. These are the object of the vipassana. Some yogi, they want to try jhana first. At that time, sometimes they also try anapana, etc. No, this also got after getting jhana. At that time, more this concentration. At that time, easily can discern the four element and namarupa. No. Jadi setelah Anda bisa memahami fenomena materi ya melalui meditasi 4 unsur ini dengan jelas dan sudah mahir dalam melihat itu, selanjutnya Anda harus berusaha mencermati atau memahami fenomena batin ya. Jadi nama dan rupa ini harus dipahami dan bisa dilihat dengan jelas. Nah, nama rupa ini adalah objek dari vipassana gitu ya. Jadi untuk yogi atau meditator tertentu yang mereka yang ingin melatih konsentrasi dulu sebelum untuk melihat nama rupa ini bisa melatih dari anapanasati untuk bisa mencapai jhana. Jadi setelah meditator ini punya jhana dari anapanasati, nanti pada saat melihat fenomena materi dan fenomena batin itu akan lebih mudah. Itu juga boleh kata saya doang. So to try anapana at that time, only one place only you have to pay attention in the touching point. No, breathing in, breathing out on the touching point. The object is breathing in, breathing out. Touching point is for beginner this is nimitta. The touching point nimitta is supporting to understand breathing in, breathing out. So pay attention at the touching point place only, no other the whole body. No, at the time trying to understand breathing in, breathing out only, whether this breathing in long or short. After that, try the whole breath without wandering mind. At the time you are breathing out more and more accepted. At the time, nimitta also appear. Sometimes nimitta is very white, like cotton wool. After that, very bright. At the time, this bright, brilliant nimitta also stable. At the time, this nimitta has power. Your mind absorb this nimitta. At the time, you can get the jhana. No, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. No? Untuk meditator yang mau melatih anapanasati atau perhatian penuh pada napasnya, jadi caranya itu Anda perhatikan napas masuk dan keluar itu hanya di satu tempat aja, di area sekitar hidung ini. Jadi Anda perhatikan di satu tempat di mana napas itu bergerak masuk dan keluar gitu. Tapi Anda jangan ikuti napas itu masuk ataupun napas itu keluar ya. Anda hanya perhatikan di satu tempat itu, napas itu masuk keluar, Anda perhatikan, Anda tahu dan Anda sadari aja ini napas masuk, ini napas keluar. Nanti lama-kelamaan napas ini akan semakin halus dan konsentrasi akan semakin kuat. Jadi kalau tidak ada pikiran yang mengembara, Anda bisa memperhatikan napas masuk keluar ini dengan waktu yang lama, nanti lama-lama nimitta akan muncul ya. Nimitta ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa ada yang warna putih atau seperti kapas gitu. Nanti kalau semakin lama Anda perhatikan napas masuk keluar ini di satu tempat itu, nanti lama-kelamaan nimitta akan semakin menguat juga, konsentrasi semakin menguat, nimitta ini akan menjadi lebih terang gitu. Nimitta akan semakin terang. Nah, dari nimitta yang semakin kuat terang ini, nimitta ini akan punya kekuatan untuk bisa menarik atau mencerap pikiran. Jadi pikiran kita akan terkunci ke nimitta ini. Nah, Anda bisa masuk jhana pertama. So every meditation also produce the light. No, not only anapana. Full element meditation also produce the light. Buddha Nusri also produce the light. No, but the light and nimitta are not the same. No, light is you can see in all your direction. No, sometimes in front of your face, on the top of your head, all are the light only, no nimitta. No,
Nimitta is only at the touching point only, no, unified with the breathing in, breathing out. This called nimitta, no. Jadi semua meditasi itu bisa menghasilkan cahaya ya. Jadi cahaya dan nimitta itu berbeda. Cahaya bisa muncul di mana saja, bisa di depan, di belakang, di mana saja bisa. Tetapi untuk anapanasati, nimittanya itu hanya muncul di tempat kita memperhatikan nafas ya. Jadi kalau di tempat kita perhatikan nafas itu, nafasnya sudah menyatu dengan menyatu dengan cahaya, itulah disebut dengan nimitta yang asli. So careful to practice anapana. Anapana object is only pinyati only, not paramatha dhamma, because they do not pay attention the characteristic of breathing in, breathing out. Characteristic meaning the portion, hardness, cold, heat, etc. No, do not pay attention individual characteristic, and also do not pay attention anicca, dukkha, anatta. It is called general characteristic. Samanya lakkhana. Sabhava lakkhana is a individual characteristic. Samanya lakkhana is a general characteristic. Anicca, dukkha, anatta. No, so both characteristics do not pay attention during the anapana meditation until the jhana. No, after jhana, at that time you have to pay attention the four element. No, so developing concentration time, pay attention only the pinyati only just breathing in, breathing out. After that, nimitta only. No? Saya sudah menambahkan ya, pada saat kalau meditator mau melatih anapanasati atau perhatian penuh pada nafas ya. Jadi Anda perhatikan nafas ini hanya sebagai konsep nafas masuk dan nafas keluar aja. Jangan Anda perhatikan nafas ini karakteristik individu dari nafas ini ya. Yang dimaksud karakteristik individu adalah panas, dingin, ataupun keras, berat, ataupun mendorong. Nah, itu karakteristik itu jangan diperhatikan. Hanya perhatikan sebagai konsep napas masuk, napas keluar. Jangan juga perhatikan karakteristik umum. Karakteristik umum ini adalah anicca, dukkha, anatta. Nah, ini adalah tidak kekal, penderitaan ataupun tanpa diri. Ini jangan diperhatikan ya. Kalau Anda mau sukses dalam melatih anapanasati, Anda perhatikan napas masuk dan keluar ini sebagai konsep. Hanya cukup tahu napas masuk dan napas keluar sampai muncul nimitta, sampai Anda punya jhana gitu. Jadi setelah Anda punya jhana, Anda baru setelah Anda punya jhana dari anapanasati, baru Anda melatih meditasi 4 unsur. Anda harus perhatikan karakteristik dari keras, kasar, berat tadi itu, dan baru bisa melatih anicca, dukkha, anatta nantinya. So because this today, one day mindfulness also, you choose only one meditation only, no, anapana or full element. Shall not be mixed together. No? Jadi oleh karena itu untuk hari ini kan hanya one day mindfulness ya, jadi hanya 1 hari meditasinya. Jadi Anda hari ini hanya pilih salah satu aja ya. Apakah Anda mau melatih 4 unsur atau mau melatih anapanasati? Jangan dicampur ataupun digabung-gabung itu. Okay, now, so you can start the meditation. No? Nah, sekarang Anda bisa mulai meditasi ya. Okay, so I will chant the Adhanatiya Sutta, but do not pay attention my chanting. You pay attention your meditation object only. No? Jadi Sayadaw akan membacakan Atanatia Sutta. Tapi pada saat Sayadaw sedang baca, Anda jangan perhatikan suara Sayadaw ya. Anda abaikan suara Sayadaw, Anda fokus atau konsentrasi kepada objek meditasi masing-masing ya. Your meditation object meaning anapana or full element. No, only one meditation only. No, shall not be mixed two. No. Yang dimaksud dengan objek meditasi ini adalah apakah anapanasati atau meditasi 4 unsur ya. Jadi salah satu aja yang Anda latih, jangan digabung-gabung ya. Yang mau ke toilet boleh. Kalau ada yang mau ke toilet silakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tiga Nikaya Patika Veka Atanatiya Suttam.
Evam me sutang ekam samayam bhagava raja gehe viharati geja kute pavade athako chataro malaja mahatiya cha yakha senaya mahatiya cha gandhava senaya mahatiya cha kubanda senaya mahatiya cha naga senaya Jarodi Sarakan Tabedawa, Jarodi Sa Goban Tabedawa, Jarodi Sa Owana Tabedawa, Abekanda Yaratiya, Abekanda Ona, Kivalaka Bangija Kuta Bhavata Ovasidwa, Yena Bhagavate Nupa Sangamisu, Upa Sangamidwa Bhagavanta Abhivadidwa, Ekamanda nisidesu Deviko yaka Abhigije Bhagavata Bhivade Dva Ekamanda nisidesu Abhigije Bhagavata Sande Samodesu Samodaniya Gata Saniya Viti Sare Dva Ekamanda nisidesu Abhigije Jina Bhagavan Tini Jini Palapitva Ekamanda nisidesu Abhigije Namagotan Savitva Ekamanda nisidesu Abhigije Tuni Buddha Ekamanda nisidesu Ekamanda niseno Kovisavano Maharaja Bhagavanta Etadoja Sandihi Bandi Urayaka Bhagavato Abhasana Sandi Bandi Urayaka Bhagavato Abhasana Sandi Bandi Majjhima Yaka Bhagavato Abhasana Sandi Bandi Majjhima Yaka Bhagavato Abhasana Sandi Bandi Nicha Yaka Bhagavato Abhasana Sandi Bandi Nicha Yaka Bhagavato Abhasana Ibu yena kobana bandiyaka abasana ye wa bhagavato tankisa hitu bhagavai bandi banadi bada viramaniya dhammandi siddhi adena dana viramaniya dhammandi siddhi kame sumichajara viramaniya dhammandi siddhi musawada viramaniya dhammandi siddhi Sura Mireya Mijabama Datana Viramaniya Dhammadi Siddhi Ibu Yena Kobana Bandiyaka Abadi Virata Ye Wapanati Pada Abadi Virata Adena Dana Abadi Virata Kame Sumichachara Abadi Virata Musawada Abadi Virata Sura Mireya Mijabama Datana Desata Hoti Abiya Amanabang Sandi Bandi Bhagavato Savaka Arinyavana Patani Pantani Senasanani Padisivanti Apasadani Abanigosani Vijana Vatani Manusaraha Seyakani Padisalana Sarupani Tata Sandi Urayakani Vasino Ye Imasme Bhagavato Bhavachani Abhasana Desa Basadaya Uganadu Bandi Adanadi Yarekam Bhikkhuna Bhikkhunina Upaskana Upasikana Kutiya Rekhaya Visaya Pasu Viharayati Adiva Sesi Bhagavato Nibhavina Athakha Visavano Malaja Bhagavato Adivasana Videtva Daya Vilaya Ima Adana Diya Rekhan Abhasi Vipasesa Janamantu Chakumandasa Sirimeta Sikesa Vijanamantu Sabha Buddha Nugambina Vesabosa Janamantu Nadaka Satapasina Namadu Gangu Sanda Samara Se Navamandina Kona Gamana Sanamantu Vyamana Sausimata Kasabasa Janamantu Vipamudasa Savedi Ingirasa Sanamantu Saja Buddhasa Siddhimata
Yo ima dhamma desi si sabadukha panudana yicha bini buddha loke yata buddha vipasisong tejana abhisuna dhamma davita sarada hita dewa manusana yanamasanti godamang